Selamat pagi teman-teman semuanya. Sekarang kita sudah memasuki bulan yang baru, yaitu bulan Agustus tahun 2020 ini. Dan sebelum kita memasuki bulan ini dan mulai semua aktivitas kita, yuk datang sama Tuhan, bersyukur kepada Dia, menaikkan pujian. Satu hal yang saya percaya, Tuhan itu memberikan kita berkat, mengirimkan kita berkat ketika satu organisasi, satu keluarga itu hidup rukun bersama, saling bantu, saling tolong-menolong, saling topang. Lagu ini mengingatkan kita untuk menyatukan hati dan membina kerukunan satu sama lainnya, karena berkat Tuhan dicurahkan seperti minyak di kepala Harun dan mengalir sampai ke janggut. Dan seperti itulah berkat-berkat yang akan Tuhan curahkan di tempat ini jika ada kesatuan, jika ada hati yang sepakat. Amin. Yuk naikkan pujian ini sama-sama ya. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara semua hidup rukun bersama. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara semua hidup rukun bersama. Seperti minyak di kepala Harun yang ke janggut ke jubahnya turun, seperti
setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Dengan iman katakan, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Katakan jadi selama-lamanya. Selama-lamanya, untuk selama-lamanya, sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Mari saudaraku masuk lebih dalam, dekat dengan Tuhan, dalam hadirat Tuhan. Karena hari-hari ke depan mungkin banyak yang tidak bisa kita andalkan. Ada banyak hal yang tidak bisa kita prediksi. Tetapi kita tahu bahwa ketika keadaan tidak menjanjikan, hanya dekat Tuhan itu adalah tempat yang paling aman. Tempat di mana kita bersandar dengan kuat. Karena Dialah kota benteng kita dan kekuatan kita selama-lamanya. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu, untuk berkat kemurahan yang tidak pernah habis dalam hidup kami. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku minta, Yesus, menikmati baik-Mu Tuhan.
menyembah satu-satunya Allah yang benar, Yesus Tuhan. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau layak disembah di dalam roh dan kebenaran. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau layak disembah, ditinggikan untuk selamanya. Ini hati kami Tuhan. Kau yang layak, Kau yang layak. Yes, Jesus. Kau layak disembah di dalam roh dan kebenaran. Kau yang layak, Yesus. Kau yang layak, Kau layak disembah, ditinggikan untuk selamanya. Mari naikkan yang terbaik dari hatimu. Yang layak, Kau yang layak, Kau layak disembah di dalam roh dan kebenaran. Kau yang layak, Yesus. Kau yang layak, Kau layak disembah, ditinggikan untuk selamanya. Kau layak disembah, ditinggikan untuk selamanya. Kau layak disembah, ditinggikan untuk selamanya. Teman-teman yang terkasih, sebelum kita berdoa, saya rindu bagikan satu rema firman Tuhan untuk mengawali seluruh pekerjaan kita bulan Agustus ini. Dari Nehemia 4 ayat 15 sampai dengan ayat 18. Begini firman Tuhan. Ketika didengar musuh kami bahwa rencana mereka sudah kami ketahui dan bahwa Allah telah menggagalkannya, maka dapatlah kami semua kembali ke tembok masing-masing ke pekerjaannya. Ini ceritanya adalah bangsa Israel mau membangun kembali bait Allah yang sudah rubuh, tetapi mereka diserang oleh bangsa lain. Mereka mau dihancurkan. Pekerjaan mereka mau dihentikan. Tetapi Allah berperkara dan krisis itu bisa dilewati, dan sekarang saatnya, waktunya mereka kembali ke pekerjaan mereka. Tetapi perhatikan baik-baik cara mereka bekerja. Ayat 16 sampai 18.
Sejak hari itu, sebagian daripada anak buahku melakukan pekerjaan, dan sebagian yang lain memegang tombak, perisai dan panah, dan mengenakan baju zirah, sedang para pemimpin berdiri di belakang segenap kaum Yehuda. Ayat 17, yang membangun di tembok, orang-orang yang memikul dan mengangkut melakukan pekerjaannya dengan satu tangan, dan dengan tangan yang lain mereka memegang senjata. Ayat 18, setiap orang yang membangun bekerja dengan berikatkan pedang pada pinggangnya, dan di sampingku berdiri peniup sangkakala. Saudara perhatikan baik-baik bahwa ini new normal bagi bangsa Israel saat itu. Mereka ingin kembali bekerja, tetapi mereka tahu kondisinya, keadaannya sudah tidak lagi sama seperti dahulu. Jadi cara mereka bekerja sudah tidak bisa seperti dulu lagi. Kalau dulu mereka membangun, mereka bangun dengan tenang, dengan santai, dengan fokus membangun saja. Tetapi saudara lihat bahwa di saat mereka membangun, ada pasukan yang berjaga-jaga. Bahkan orang yang menumpuk tembok, itu mereka sebelah tangan menumpuk tembok, sebelah tangan lagi memegang senjata. Mereka bekerja tetapi sebelahnya tangannya lagi memegang pedang. Jadi mereka terus bekerja tetapi dengan kewaspadaan yang tinggi. Bahkan di samping pemimpin mereka yaitu Nehemia berdiri peniup sangkakala. Peniup sangkakala itu tugasnya adalah membunyikan sangkakala ketika ada bahaya, memberikan aba-aba ketika mereka harus bersiap-siap menghadapi satu krisis lagi yang akan datang. Saudaraku, kita harus kembali bekerja. Dan memang ini bukan waktunya untuk berleha-leha, bermalas-malasan. Justru ini kita harus meningkatkan lagi etos kerja kita. Kita harus lebih disiplin lagi. Kita harus bekerja lebih keras lagi, tetapi juga lebih smart, double portion. Tetapi ketika bekerja, kita harus tetap dalam kewaspadaan. Karena kita tidak lagi sama seperti situasi yang dulu. Ini bukan waktunya untuk kita bermalas-malasan. Bukan waktunya kita mengendorkan kedisiplinan kita bekerja. Tetapi justru ini waktunya kita bekerja lebih giat. Kita bekerja lebih smart. Kita bekerja lebih kreatif lagi, lebih inovatif lagi. Kita butuh tuntunan Tuhan, tetapi kita tahu kita juga perlu meningkatkan kewaspadaan. Kita harus jaga imunitas kita, tetapi kita juga harus jaga keimanan kita. Jangan sampai kita lengah, karena apa yang ada di depan kita belum tahu apa yang akan terjadi. Dan kita tidak perlu gentar karena bersama dengan Tuhan. Dan selama kita ada di samping Tuhan, kalau Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Oleh karena itu, pagi hari ini, mari datang padanya. Berharap hanya kepadanya. Kita mau naikkan doa kita bersama-sama. Siapkan hatimu dan berseru pada Tuhan. Satu-satunya yang ku satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan menyembuhku, Tuhan memulihku. Benar Tuhan, kami tidak mengandalkan kekuatan kami tidak mengandalkan manusia. Ketika setiap hal yang terjadi dalam dunia ini tidak menentu, satu-satunya kekuatan dan andalan kami yang dapat kami percaya adalah Engkau Tuhan. Karena daripadamu lah berkat,
daripadamulah pertolongan, daripadamulah jalan-jalan yang dibukakan. Oleh karena itu saat ini Tuhan, kami menyatukan hati kami, menaikkan doa syafaat kami. Bapa, kami berdoa untuk setiap pekerjaan kami. Kami berdoa untuk Telkomsel, kami berdoa untuk Global Teleshop, kami berdoa untuk Cafe Group, kami berdoa untuk Polaris, dan kami berdoa untuk Megabest. Semua lini usaha di tempat kami naikkan ke hadapan Tuhan. Kami percayakan dalam tangan perlindungan Tuhan. Tuhan, tuntunanmu yang kami butuhkan, hikmatmu yang kami perlukan. Tuhan, kami tahu ada banyak hal yang masih harus kami sempurnakan, ada banyak hal yang harus kami perbaiki di sana sini, baik dalam sisi online maupun dalam sisi offline. Tuhan, masih banyak yang harus kami pelajari. Banyak dari kami harus mengupgrade diri kami sedemikian rupa sehingga kami bisa masuk dalam kegerakan yang baru di new normal ini, di cara bisnis yang baru ini. Tuhan, tolong kami, berikan kami pengetahuan yang cukup, berikan kami ketajaman, berikan kami intuisi yang kami perlukan, sehingga sungguh-sungguh dalam pekerjaan kami bisa seperti bangsa Israel di bawah pimpinan Nehemia, bekerja dengan tangan yang satu, mengerjakan pekerjaan dengan gigih, dengan kuat, dengan kerja keras, tetapi tangan yang lain terus memegang senjata sambil berjaga-jaga. Oh Tuhan, cara seperti ini baru bagi kami, tetapi dengan pertolongan Tuhan, kami tahu kami cakap melakukannya, kami sanggup melakukannya. Bapak, saat ini berikan setiap anak-anak Tuhan di Trio Group ini Tuhan, di setiap bidang lini usaha apapun, hati yang sungguh-sungguh mau diubahkan, hati yang sungguh-sungguh mau berubah, hati yang sungguh-sungguh mau berkembang, mau mengupgrade diri, mau mendisiplin diri, karena ke depan tantangan justru semakin besar. Tetapi itu tidak menakutkan buat kami. Tolong kami Tuhan, agar menghadapi setiap musim kami menjadi karyawan yang tangguh, pekerja yang kuat, dan Tuhan yang memperlengkapi kami sehingga kami keluar menjadi pemenang. Tapi kami percaya di dalam masalah-masalah kami, Tuhanlah jawaban kami. Oleh karena itu, hari ini Tuhan, kami mohon jawaban doa Tuhan atas setiap kami yang berseru-seru pada Tuhan. Kalau ada yang berdoa di tengah-tengah kesesakan, himpitan keuangan dan ekonomi, Tuhan tolong mereka. Tuhan yang sanggup membukakan tingkap-tingkap langit, mengirimkan berkat dari manapun juga. Tuhan yang sanggup mencukupkan segala kebutuhan kami, karena janji Tuhan adalah memberikan kami makanan yang cukup setiap harinya. Oleh karena itu Tuhan, buat hati kami tidak khawatir, tetapi terus percaya bahwa kami tidak akan pernah dibiarkan menjadi peminta-minta. Kami tidak akan pernah dibiarkan hidup kekurangan. Bapa, cukupkan setiap kami, tolong setiap kami yang sedang bergumul dalam masalah keuangan, tetapi berikan juga kami hikmat mengelola apapun yang Tuhan berikan dengan penuh tanggung jawab dan penuh dengan kewaspadaan. Dan kami berjaga-jaga sehingga kami tidak membuang-buang berkat Tuhan. Bapak, kalau ada yang sedang bergumul dengan sakit penyakit, baik dirinya sendiri maupun keluarga mereka, orang tua mereka, Tuhan, saat ini kami mohon biarlah Jehovah Rafa yang memberikan mujizat kesembuhan, yang memberikan pertolongan. Oh, kami percaya Tuhan, Engkau yang sanggup menyembuhkan kami, dan mujizat-Mu masih ada, masih terjadi sampai sekarang. Setiap sakit penyakit kami patahkan kuasanya dalam nama Tuhan Yesus. Oleh bilur-bilur Yesus kami sudah disembuhkan, kami sudah dipulihkan, kami terima mujizat kesembuhan itu terjadi saat ini atas tubuh kami. Bahkan tubuh kami disegarkan kembali, dikuatkan kembali setiap sel-sel, setiap tulang-tulang kami, setiap urat-urat dan saraf kami, sehingga kami mempunyai tubuh yang jauh lebih
lebih segar, yang jauh lebih fresh, dan kami sanggup untuk mengerjakan semua tugas tanggung jawab kami sepanjang bulan ini karena kekuatan dan kesehatan ilahi yang daripadamu saja. Kami percaya kami dijaga dengan perlindungan Tuhan dari setiap virus, dari setiap sakit penyakit, dari setiap apapun juga yang tidak berasal dari Tuhan. Kami percaya selama kami menjaga diri kami, menjaga kesehatan kami, melakukan protokoler kesehatan kami dengan baik, dengan benar, dengan disiplin, perlindungan Tuhan sempurna, penjagaan Tuhan sempurna atas diri kami, atas keluarga kami, sehingga kami tetap bisa beraktivitas dengan tenang, dengan nyaman. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Bapak, kami berdoa secara khusus untuk bisnis online kami. Tuhan, kami masih harus memperbaiki banyak hal. Kami masih harus mengembangkan lebih lagi. Ada banyak keahlian yang masih harus dipelajari oleh tim-tim di online. Tuhan, selama bulan Agustus ini kami mohon ada lompatan besar yang terjadi, ada terobosan yang terjadi. Kalau ada penghalang, ada masalah, ada tembok-tembok yang menghambat perkembangan kami, oh kami minta Engkau hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan bukakanlah ya Tuhan pintu-pintu di hadapan kami, sehingga selama bulan Agustus ini kami melihat perkembangan yang signifikan dalam bisnis online kami. Tuhan, kami berdoa untuk bisnis offline kami yang juga mulai berjalan di mall-mall, dimanapun juga. Tuhan, penyertaan Tuhan ada atas setiap toko kami, setiap karyawan di toko. Tuhan, kami mohon supaya ada pemulihan sedikit demi sedikit terjadi di bisnis offline kami, sehingga bisnis offline kami juga mulai bisa berjalan pelan demi pelan, tetapi pasti ada perkembangan, ada kemajuan, dan itu semuanya karena kebaikan Tuhan. Sehingga nanti suatu saat kami tahu bisnis offline kami, bisnis online kami di semua lini usaha kami bisa berjalan berbarengan, bisa saling support satu sama lain, bahkan bisa mendatangkan berkat yang berkelimpahan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan hari ini kami juga berdoa Tuhan untuk setiap pemimpin kami. Oh sungguh Tuhan, kami menyerahkan mereka dalam tangan Tuhan, karena mereka punya beban yang besar untuk memimpin perusahaan ini, untuk memikirkan hal-hal yang harus dilakukan, keputusan-keputusan yang harus diambil, kebijaksanaan-kebijaksanaan yang harus dilakukan. Tuhan, tidak mudah bagi mereka, tetapi kalau perlindungan Tuhan ada bersama dengan mereka, kami percaya Engkau akan terus pimpin mereka dalam terang-Mu, dalam pimpinan Tuhan, hikmat bijaksana yang daripada Roh Kudus saja. Berikan ketajaman bagi mereka, berikan kepekaan buat mereka, agar setiap instruksi dari Tuhan, setiap tuntunan dari Tuhan, mereka terima dengan jelas, dan mereka bisa melakukannya dan mengaplikasikannya dalam setiap aspek bisnis usaha kami. Dan sungguh-sungguh dengan tuntunan Tuhan, mereka bisa memimpin kami sebagai gembala yang Tuhan sudah tetapkan di tempat ini. Tuhan, secara khusus kami berdoa Tuhan untuk CEO kami Bapak Sugiono. Bapak terus topang dia, Bapak terus bentengi dia, perisai dan kekuatannya hanyalah Tuhan semata-mata. Tuhan, berikan dia kekuatan fisik, kekuatan mental, kekuatan pikiran, kekuatan jiwa, dan terlebih lagi kekuatan roh, karena tubuh jiwa rohnya diperlukan untuk menjadi pucuk pimpinan di tempat ini. Bapa yang baik, ajar dia lebih lagi Tuhan untuk terus berjalan bersama dengan Tuhan. Tuhan, kami berdoa secara khusus pagi hari ini untuk ngopijamu.com, proyek yang baru yang Tuhan berikan. Tuhan tolong supaya setiap persiapan untuk bulan Agustus ini di mana kami mau launching, Tuhan tolong pimpin setiap tim yang ada. Tuhan berikan waktu yang terbaik, saat yang terbaik, sehingga sungguh-sungguh ngopijamu.com ini dapat menjadi kontribusi yang baik untuk bangsa dan negara kami, bahkan bisa mendatangkan berkat-berkat yang baru bagi tempat ini. Bapak, kami berdoa untuk target-target yang sudah ditetapkan, target penjualan, target marketing, target apapun juga yang sudah ditetapkan untuk bulan Agustus ini. Mohon berkat-Mu,
Mohon pertolongan-Mu supaya kami bisa mencapainya. Bahkan dengan kebaikan kemurahan Tuhan, ada target-target yang bisa dilampaui, sehingga Agustus ini adalah bulan kemenangan buat kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berkati tempat kami bekerja di Kebon Siri ini Tuhan. Jagai, lindungi sepanjang bulan ini, sepanjang hari. Kami minta damai sejahtera Tuhan. Kami minta hadirat Tuhan ada bersama dengan kami. Dan penjagaan Tuhan melingkupi tempat ini. Siapapun yang masuk dan keluar dari tempat ini, tidak ada sakit penyakit, tidak ada hal apapun yang bukan berasal dari Tuhan. Mereka dijagai, mereka dilindungi sempurna, bekerja di sini dalam damai sejahtera Tuhan, dan terus bekerja dalam sukacita. Terima kasih ya Bapa yang baik. Kami menaikkan doa ini ke hadapan-Mu, dan kami percaya Tuhan, tangan-Mu yang tidak terlihat itu terus mengerjakan dan melakukan perbuatan-perbuatan yang dahsyat untuk mendatangkan kepada kami masa depan yang penuh harapan. Dan kami terus memberkati bangsa kami Indonesia, memberkati pemerintah kami, Pak Presiden kami Jokowi, Wakil Presiden kami, para menteri, para pemerintah dari gubernur sampai ke daerah-daerah. Tuhan terus pimpin dengan hikmat-Mu, karena hari-hari ini ada banyak hal yang harus mereka pertimbangkan, dan apa yang mereka ambil keputusan itu harus sungguh-sungguh dalam kebijaksanaan Tuhan. Kami tahu mereka tidak bisa mengambil keputusan yang tepat tanpa tuntunan Tuhan. Oleh karena itu, berikan mereka hati yang taat pada Tuhan, takut akan Tuhan, sehingga sungguh-sungguh mereka mengerjakan bagian mereka, memimpin bangsa kami, memimpin negara kami, sehingga menghindari kami dari krisis-krisis yang mungkin akan terjadi. Bayang-bayang krisis itu tidak terjadi di Indonesia. Kami boleh melewati pandemi ini dengan aman, dengan nyaman, karena kami tahu Tuhan ada pimpinan Tuhan atas pemerintah kami, sehingga pemerintah kami bisa membawa kami semua bangsa Indonesia ini dengan aman, dengan nyaman melewati musim pandemi ini. Terima kasih Bapak yang baik, berkat-Mu turun atas setiap kami. Bapak di dalam surga, kami bersyukur untuk waktu sebentar ini kami boleh naikkan pujian penyembahan, kami boleh menaikkan doa kami. Ketika kami mendahulukan Tuhan, menomorsatukan Tuhan dalam setiap kehidupan kami tahu mata-Mu pun tertuju kepada kami, hati-Mu pun tertuju kepada kami. Terima kasih Tuhan, karena bukan karena kebaikan dan kuat gagah kami, tapi sungguh Roh Kudus yang mendorong kami dan menolong kami sehingga kami bisa berdoa. Dan saat ini Tuhan, kami mau naikkan doa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan biarkan kami masuk dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari arahkan hatimu. Kalau kau mau, kau boleh mengangkat tanganmu untuk menerima berkat yang terbaik dari Tuhan. Tuhan Yesus memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia, kebaikan dan kemurahan semata-mata. Tuhan Yesus menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, sukacita. Dengan hati yang tenang, engkau melakukan setiap pekerjaanmu. Diberkati pekerjaan, usaha dan bisnismu. Diberkati kedua tanganmu dibuat berhasil apapun yang dikerjakannya. Diberkati keluargamu, diberkati kesehatanmu, diberkati engkau dengan panjang umur, diberkati pelayananmu, diberkati pertumbuhan rohanimu, diberkati engkau dari sekarang bahkan sampai selama-lamanya dengan berkat yang terbaik dari Bapa di sorga. Cinta, kasih dan pengampunan dari Tuhan Yesus, pengajaran
penghiburan, pimpinan dari Roh Kudus bersama dengan engkau mulai dari hari ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Yang sudah diberkati sama-sama katakan amin, amin, amin. Dan kita naikkan pujian ini, terima kasih Yesus. Yes Lord. Oh, terima kasih Tuhan. Thank you God. Terima kasih Yesus. Maju terus dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.